welcome back to CSA Crazy Stupid. Hai. Long time no see ya teman-teman, setelah sangat tidak produktif berapa? 4 bulan. Ya. Akhirnya kita kembali. Kita kembali dengan membawa sebuah tema yang lagi hits. Review film. Ya, ini sebuah film original yang Netflix produksi dari Palari Films berjudul Ali dan Ratu Queens. Harusnya udah pada nonton ya, soalnya ini kan rilisnya udah tanggal berapa ya kemarin tuh? 17 mungkin 17 ya, ya? sekitar tanggal 17. Dan harusnya Ruth, film ini tuh nggak rilis di Netflix, tapi harusnya mungkin rilisnya itu di tahun 2020 kemarin. Oke, sebenarnya waktu pertama kali gue ngeliat film ini, gue tuh bingung kayak kapan syutingnya ya, kan lagi ada pandemi ya, mereka kapan syuting, udah gitu syutingnya di New York gitu. Iya, jadi film ini sendiri kalau dilihat di Instagramnya, riwayat official Instagramnya udah digembar-gemurin itu dari sejak November 2019. Tapi emang untuk waktu tayangnya sendiri mungkin direncanakan pada 2020 kemarin. Oh, cuman karena pandemi, bioskop pada tutup. Iya. Jadi mungkin itu yang bikin film ini diundur gitu ya Iya. tayangnya. Akhirnya tayangnya di Netflix. Ini banyak film-film Indonesia yang akhirnya kejadiannya kayak gini kan, gak jadi tayang di bioskop tapi tayangnya di situs VOD kayak gitu lah kan. Sebenarnya sayang sih ya kalau menurut gue, karena ya pasti kan biaya produksinya itu kan pasti udah banyak banget yang keluar ya. Cuman ya mungkin ya bagaimana. Iya, terus ini Iqbal loh. Iqbal itu jaminan Iya. box office film Indonesia Pasti juga kalau ya. orang lihat oh ada Iqbal main film, pasti lu bakal mau kan beli tiketnya untuk nonton di bioskop gitu. Ya, tapi Iqbal di film ini tuh tampil nggak kayak Dilan, nggak kayak di Bumi Manusia juga. Mungkin yang secara secara penampilan, appearance-nya kayak ganteng, cakep dan segala Oh, macam. lu mau bilang Iqbal gak ganteng Enggak, di film ini? Jadi di film ini mungkin lebih ditampilin kayak oh Iqbal tuh ternyata juga jerawatan. Emang iya. Diliatin yang kayak gitu, jadi nggak ditouch up pakai filter, nggak ditouch up pakai makeup yang berlebihan, yang emang oh ya udah ini Iqbal apa adanya gitu. Iya, tapi iya sih benar, ketika gue nonton film Ali dan Ratu Queens ini emang natural aja gitu semua pemerannya, baik pemeran pendukungnya, Iqbalnya sendiri, mamanya tuh nggak ada yang berlebihan menurut Iya, gue ya. penggambaran secara karakternya mungkin pengen ditampilin natural. Kayak Cut Mini juga di awal pas gue lihat, oh iya. Gue jadi inget jadi Laskar Pelangi itu waktu gue Iya. lihat. Karena tanpa makeup berlebihan dan segala macam, jadi apa adanya. Gue suka sih dengan konsep yang kayak gini mungkin ya. Oke, nah jadi kan ini film Ali dan Ratu Queens ini ditulis oleh Gina S. Nur yang juga penulis Dua Garis Biru dan juga Posesif kan. Jadi ya mungkin orang udah kenal sama penulis ini bahwa memang dia sering menghasilkan film-film yang bagus gitu kan. Untuk Ali dan Ratu Queens menurut gue ya, kalau gue sih bisa dibilang film ini bagus, tapi bagi gue karena mungkin gue tadinya menuntut ada sesuatu, ada twist yang gimana tapi gue nggak dapetin itu di situ. Iya, kalau menurut gue sih emang kalau mengharapkan twist jelas nggak ada ya di film ini. Film ini tuh lebih kayak realistis aja sih, Red. Jadi kayak emang menggambarkan Coba ceritain dikit kali iya. ya, bukan spoiler tapi ya pengantar lah. Karakternya Ali yang emang lagi nyari ibunya di New York. Jadi kayak Ali ini emang setelah ditinggal mati sama bokapnya gitu kan, akhirnya dia coba nyari keberadaan emaknya yang ternyata ditutup-tutupin sama bokapnya. Jadi Ali ini taunya mungkin nyokapnya nggak mau balik ke Indonesia, padahal nyokapnya sempat kirimin tiket buat Ali dan juga bapaknya buat nyusul ke New York. Jadi sebenarnya Ali ini sudah ditinggalkan sama nyokapnya dari umur dia 5 tahun. Iya. Nah, nyokapnya itu pergi ke New York untuk mengejar cita-citanya sebagai penyanyi. Tapi ya mungkin seiring berjalannya waktu dan gimana pokoknya di dalam film itu endingnya pokoknya nyokapnya nggak jadi penyanyi juga sebenarnya gitu. Gue spoiler dong. Ya enggak sih, maksudnya itu emang nggak jadi penyanyi, tapi dia juga nggak balik ke Indonesia. Akhirnya jadi kayak ya udah natap di New York. Ali juga nggak tahu gimana nasib nyokapnya, maka dimulailah film ini berjalan gitu, perjalanan Ali buat nyusul emaknya ke New York. Padahal udah dilarang sama budenya juga ya, sama budenya karena nganggap ya udahlah biarin emak lu di sana, lu di sini aja gitu, karena kayak budenya juga nganggap emaknya Ali itu aib buat keluarga besarnya dia kan. Tapi ya namanya anak yang kayak penasaran sama emaknya, ya dia akhirnya nyusul ke New York. Nah, dimulailah cerita Ali ketemu sama 4 sosok tante-tante happy ya. Iya, tante-tante bahagia ya, hidupnya bahagia di New York gitu. Jadi sebenarnya gue juga senang sih sama 4 karakter ini. Sebenarnya kalau karakter pendukung itu kayak mengingatkan gue sama Imperfect.
Kayak lu punya pemeran utama tapi lu punya geng kosan yang gitu, kayak misalnya itu sama kayak gini gitu loh, maksudnya apa ya, pemeran yang juga ngambil peran penting gitu menurut gue, walaupun mereka tuh bukan utama gak sih sebenarnya? Tapi jadi utama sih ya judulnya aja Ali dan Ratu Queens gitu kan. Queens itu nama tempat di New Yorknya, daerah tempat mereka tinggal, tempat si tante-tante itu ya. Iya, tempat mereka tuh imigran sebenarnya. Jadi kerjanya pun serabutan, punya mimpi bisa buka restoran di New York kayak gitu kan. Makanya ketika Ali pertama kalinya nyasar di New York, inilah ibaratnya kayak diikat lah Ali tinggal di apartemen mereka, disuruh bayar berapa ya untuk $1.500 ya, sekitar 20 juta ya buat tinggal di sana. Jadi sebenarnya awalnya mereka memanfaatkan Ali ya, karena mereka membutuhkan uang $10.000 untuk nambahin uang sewanya di tempat mau buka restoran itu. Cuman ke belakangnya sih ya memang namanya orang Indonesia ketemu orang Indonesia di luar negeri gitu, kayak mungkin perantau ketemu di kota asing tuh biasanya kan makin erat ya, saling nolong lah. Jadi mereka gitu yang kan bantu Ali untuk nyari nyokapnya. Nah tante-tante Happy ini mungkin juga udah pada tahu ya, ada karakternya Nirina Zubir sebagai Party, ada Tika Pangabean juga sebagai Ance, terus ada Happy Salma sebagai Cinta, dan terus terakhir ada Asri Welas sebagai Biak Jawir. Nah Asri Welas ini kan sempat trending topik di Twitter juga ya, gara-gara perannya sebagai Bia yang kayak jancok kowe yang jadi kayak ada jargon trademarknya di mana itu diucapin di New York gitu kan. Jadi kayak dekat banget gitu sama orang kita ya kan. Makanya jadi kayak banyak yang bilang Asri Welas tuh layak buat dapat peran yang lebih gitu next ke depannya. Asri Welas tuh nggak pernah mengecewakan sih menurut gue dari beberapa film yang dia ini walaupun peran dia tuh maksudnya nggak terlalu yang bukan peran utama tapi tuh buat gue terhibur ya, gue sih terhibur ya setiap kali lihat Asri Welas. Menurut gue dia nggak pernah gagal gitu memerankan perannya gitu. Sedangkan karakter si emaknya Ali ini diperanin sama Marissa Anita. Ya gue gak suka emaknya. Iya, karakter egoisnya aja gitu kan. Marissa Anita ini juga dikenal sebagai kayak presenter berita juga di Metro TV sama di Indonesia Morning Show-nya Net TV, tapi akhirnya Inggrisnya bagus banget ya. Bagus banget. Di film sebelumnya dia juga sempat mencari perhatian ketika main di Perempuan Tanah Jahanam bareng Tara Basro. Nah, gue suka juga tuh aktingnya si Marissa Anita yang agak bitchy ya di film sebelumnya ya kayak gitu kan. Di film ini juga menyebalkan sih, tapi kayak ya mungkin kalian nggak tahu ya, gue nggak tahu. Tapi kalau gue pribadi sih ketika ngelihat scene Ali marah sama emaknya waktu emaknya suruh dia balik ke Indonesia, gue kayak kesel gitu. Gue sumpah egois banget nyokapnya gitu dari gue gitu. Iya sih, setuju maksudnya dengan karakter nyokapnya, tapi ada kata-kata juga dari nyokapnya yang kayak bilang, spoiler ya kalau ini bagian ini ya, yang kayak apa tuh namanya, dia bilang mama nggak mau ngelakuin kesalahan yang sama kedua kali. Kesalahan yang kedua kali itu karena dia udah punya keluarga baru gitu di New York, udah punya 2 anak, udah punya suami bule juga di New York yang kayak gitu kan. Dia nggak mau mengulang kesalahan yang sama, sementara berarti dia membuang anaknya dari Indonesia kalau dia melakukan kayak gitu. Itu juga kayak nggak bijak gitu ya. Walaupun ada part dia bilang kalau suami gua tahu ya mati gua, yang kayak gitu kan. Berarti karena dia nggak jujur kan sama keluarga yang baru, kalau ternyata dia tuh sebenarnya dulunya punya keluarga di Indonesia. Iya, untungnya Ali punya tante-tante Happy ini ya yang nolong Ali, Ratu nemuin nyokapnya juga, dibantu semuanya yang kayak gitu. Bahkan saat Ali terpuruk juga mereka dengan senang hati menerima lagi Ali, padahal Ali sempat kayak nyakitin hati mereka dengan kata-kata kayak enak lah gitu kan waktu dia disuruh balik ke Indonesia. Iya. Tapi kalau dari gue ya sebenarnya memang kalau dikasih poin nih misalnya nilai ya, kalau suruh nilai film ini tuh bagi gue berapa ya, 7 atau 6 lah gitu. Berapa yang ini? Ya 7 lah. Iya, sekitar 7 ya. Ya gue 7,5 juga sih, sekitar segitulah. Karena ini sebenarnya film yang latarnya di New York, tapi dia nggak menampilkan tempat-tempat wisata di New York. Gue gitu kan. Tadinya gue tuh nonton ini tuh lebih karena dia syutingnya di New York. Gue pikir dia akan menunjukkan sisi-sisi kota New York gitu. Ternyata itu gue nggak dapetin di film ini gitu. Terus yang makanya gue nilainya nggak terlalu bagus gitu ya, karena gue ngelihat pengkarakteran 4 queensnya ini, ratu-ratu queensnya ini yang si tante-tantenya itu mereka unik-unik gitu loh. Tapi menurut gue tuh kayak kentang gitu loh, kayak nggak total gitu kalau bagi gue ya gitu. Jadi gue tadinya berharap lebih sama karakter-karakter 4 orang itu gitu.
mungkin terlalu memaksain punya karakter masing-masing yang unik juga gitu kan, padahal kan ada juga kayak ya udah kayak kita yang kayak biasa-biasa aja, jadi nggak yang terlalu empat-empatnya iya, empat-empatnya tuh kayak berbeda banget gitu kan. Dari ya, cara berpakaian deh, iya. Dari cara berpakaian juga gue. Tapi poin plusnya sih menurut gue selain apa namanya kayak dia emang nggak menampilkan tempat wisata, tapi ini tuh jadi kayak film Indonesia yang kayak mencetuskan ibaratnya lu syuting di luar negeri juga nggak perlu ngambil tempat-tempat yang bagus kayak gitu juga ya kan, sementara ini tuh kayak pertokoan, iya tempat sih. kerja dan segala macam yang walaupun gue pengen banget lihat New York yang emang dekat situ, sama ceritanya, maksud gue ketika ceritanya emang nggak apa namanya nggak harus syuting di tempat-tempat bagus yang kayak gitu kan, dia tahu tiba-tiba ke tempat wisata mana kayak gitu kan, nggak perlu memaksain dengan masukin itu ke cerita juga gitu. Cuman kan dia ada tuh ya scene yang dia jalan-jalan sama nyokapnya yang semuanya sih close up, jadi padahal gue mengharapkan aku lihat New York kayak apa gitu gue ya, tapi unik-unik loh pekerjaan ibu-ibu ini kan. Iya. Ada yang tukang masak, yang alinya kena ikutan. Ya ada tuh yang bapak-bapak gendut berbulu terus dia mijet sih kayak gimana gitu kan. Itu scene lucu kayak Ali tuh mencoba buat menyelami pekerjaan-pekerjaan para tante-tante ini, ada jadi paparazzi. Iya. Itu kocak sih, random sih menurut gue, tiba-tiba jadi wartawan gitu. Asri Wolas tuh kan di situ diceritakan dia pekerjaan tuh aneh-aneh gitu, yang dia di tengah-tengah di taman kota main catur, terus dia nipu orang, terus dia ngambil duit, terus tiba-tiba dia jadi paparazzi, terus yang dia main apa ya kayak mahjong gitu sama ibu-ibu di taman, dia kerjanya kayak gitu-gitu loh. Iya. Ya tapi overall sih kalau mau nonton ini salah satu film yang cukup bagus menurut gue ya. Iya. Emang sebenarnya untuk ini Indonesia ya. Iya, untuk film Indonesia oke dan layak tayang juga, karena mungkin itu alasannya Netflix juga ngambil film ini gitu kan. Oke, sekian dulu mungkin review dari Ali dan Ratu Queens. Buat yang belum nonton segera sekarang juga gitu di Netflix. Iya, karena gampang, tinggal buka Netflix doang. Kalau nggak punya tinggal langganan, murah lagi sekarang kan. Iya, jadi nggak perlu ke bioskop juga kalau masih takut kayak di masa-masa pandemi kayak gini, apalagi kasusnya lagi meningkat lagi. Oke, teman-teman, kalau kalian mau minta kita nge-review apa aja, boleh silahkan tulis di komentar. Sampai ketemu lagi di CSC Crazy Stupid. Bye. Bye-bye.